kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa ada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik para Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian untuk pagi hari ini merupakan lanjutan dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama, saya sudah sampaikan bahwa kajian yang akan kita lakukan adalah terhadap salah satu kitab karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Uqud Al-Lujain fi Bayani Hukuk Al-Jaujain, yaitu kitab tentang akhlak antar suami dan istri atau kewajiban hak antar suami dan istri. Pemilihan kitab ini tentu saja berdasarkan alasan yang pertama, permohonan dari Khalifah untuk mengkaji tentang kitab akhlak. Nah, salah satu kitab akhlak yaitu adalah ini mungkin yang kita bisa kaji, yaitu kitab tentang akhlak antara suami dan istri. Baik, saya mohon izin untuk menayangkan slide. Dalam pertemuan pertama, saya sudah memberikan gambaran tentang kitab ini yang terdiri dari 4 kajian atau 4 pembahasan, ya, yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua ini, saya akan sampaikan satu persatu dari 4 hal yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu, yaitu tentang fi bayani hukuk al-jauzain, hak-hak suami dan istri, gitu ya, hak suami dan hak istri, gitu ya, dalam berumah tangga. Kemudian yang kedua, tentu saja saya sampaikan kitab ini bukan karena lebih tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga, akan tetapi kita akan kaji pendapat Imam An-Nawawi ini untuk kita bersama, gitu. Termasuk saya juga ingin mengetahui apa sih sebenarnya hak-hak suami dan istri menurut Imam An-Nawawi, lah kira-kira seperti itu. Jadi kita akan kaji bersama, gitu. Sehingga pendapat Imam An-Nawawi ini bagi kita sebagai kajian, ya, sebagai kajian bagi kita bersama sebagai kajian. Adapun misalnya nanti ada hal-hal yang mungkin dirasa mungkin saja bisa dirasa ini kurang, gitu ya, kurang berkenan. Nah, saya hanya menyampaikan pendapat Imam An-Nawawi. Nah, itu untuk kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sampaikan lagi tentang kitab ini, ya. Nah, di dalam kitab Uqud Al-Lujain fi Bayani Hukuk Al-Jaujain, yang pertama yang dibahas berdasarkan matan dan syarahnya, gitu ya. Jadi dalam kitab Uqud Al-Lujain ini ada 2 kitab, 2 jenis kitab, ya, disebut. Yang pertama yang disebut dengan kitab matan. Nah, kitab matan itu kitab yang isinya itu hanya matannya saja. Matan itu ya kajian pokoknya, gitu ya, kajian pokoknya, atau yang disebut dengan statement Imam An-Nawawi yang pokok, utamanya, yang utama, bukan berupa penjelasan. Dan yang kedua yang disebut dengan syarah kitab Uqud Al-Lujain.
Ya, jadi ada yang disebut matan, yang pokoknya statement-statement awalnya, statement pokoknya. Yang kedua yang disebut dengan syarah. Nah, yang saya akan sampaikan adalah dua hal itu. Ada matannya, ada juga syarahnya. Syarah itu penjelasan gitu ya. Penjelasan musonif atau penjelasan yang mengarang buku gitu. Adapun yang dijelaskan adalah tentu saja berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis. Akan tetapi Imam Nawawi punya statement, punya pendapat sendiri, sehingga penjelasan-penjelasan dari Al-Qur'an dan Al-Hadis berdasarkan pendapat Imam An-Nawawi. Yang pertama ini ya, baik, akan saya sampaikan. Nah, pasal pertama atau pasal 1. Pasal 1 itu berhubungan dengan al-faslul awwalu fi bayani huquqiz zaujati, yaitu hak istri terhadap suaminya. Al-wajibatu, yang wajib katanya, ala zauji, kepada suaminya. Jadi hak istri terhadap suami. Nah, apa hak istri terhadap suami itu? Nah, di antaranya ini, mohon maaf kalau salah baris yang saya baca ya. Mungkin Ustaz Dedi bisa menjelaskan ya, bisa memberikan kata yang benarnya nanti. Wahia husnul isyrati wa mu'nati zaujati wa mahruha wal qasmu wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunnaniha walau ghairu muakkadatin wa mimma yata'allaqu bil haidi wa min wujubi ta'atihi fi ma laisa bimaksiyati. Nah, intinya adalah di dalam kitab ini bahwa pasal awal tentang hak istri terhadap suami, yang pertama di sini disebutkan, saya ambil terjemahnya ya. Terdapat beberapa tinjauan penting, antara lain katanya perlakuan baik suami terhadap istri. Satu, ya, memperlakukan istri itu yang baik oleh suaminya. Yang kedua, berhubungan dengan nafkah, itu nafkah suami terhadap istrinya. Yang ketiga, berhubungan dengan ketika menikah, yaitu mas kawin serta pemberian lain dari suami. Selain itu, di dalam teks tadi disebutkan ada kewajiban suami memberikan pelajaran, wa ta'limuha ya. Nah, di sini disebutkan wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadah. Memberikan pelajaran kepada istrinya dalam bidang keagamaan dan ibadah. Gitu. Pelajaran baik mengenai masalah ibadah wajib, wasunnahnya maupun yang sunnah, meskipun sifatnya tidak muakkad atau tidak dikuatkan, tidak yang dikhususkan. Kemudian mengenai masalah haid, di sini juga disebutkan wa mimma yata'allaqu bil haidi, juga suami itu harus memberitahu tentang istrinya berhubungan dengan haid misalnya. Dan itu disebutkan di sini wa min wujubi taati fi ma laisa bimaksiyah. Kewajiban suami juga adalah memberikan pelajaran kepada istrinya wa min wujubi taatihi, tentang kewajiban-kewajiban atau tentang hal-hal yang harus diajarkan suami mengenai kewajiban istri mentaati suami dalam melakukan hal-hal yang di luar kemaksiatan. Nah, jadi itu Imam Nawawi memberikan gambaran bahwa
si istri itu wajib mengikuti suaminya, itu menaati suaminya, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Apapun yang baik dari suaminya, kecuali maksiat itu harus diikuti, harus ditaati, kata Imam Nawawi. Ya. Nah, penjelasan, nah ini kan semacam matanya. Nah, penjelasan dari yang disebut dengan hak istri terhadap suami itu disebutkan di sini al-fasul awal fi bayani hukmi zaujah, yaitu dasar dari apa yang dikemukakan oleh Imam Nawawi tadi adalah qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 18 disebutkan, ini sepotong ya, potongan ayatnya ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, maka perlakukanlah, bergaulah gitu ya, dengan istrimu itu bil ma'ruf, dengan baik gitu. Saya bacakan ayat ininya lengkapnya ya. Ayat lengkapnya. Jadi surat An-Nisa ayat 19 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum ang tarithun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa la yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, dalam ayat ini dijelaskan artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Nah, ini ayat ini oleh Imam Nawawi dijadikan dasar sebagai hak istri terhadap suaminya. Gitu. Jadi hak istri terhadap suaminya adalah diperlakukan dengan baik. Apa diperlakukan dengan baik di sini disebutkan? Bil adli fil mabit, yaitu adil, gitu ya, adil dalam menggauli atau dalam rumah, atau ya istilah kalau bahasa Sunda mah nyarean, nah gitu, nyarean apa ya gitu, wanafakoti gitu, dengan dan napakah wabil ijmali fil qaul. Ya, jadi yaitu adil dalam lahir gitu mungkin ya istilahnya, nafkah lahir dan nafkah batin gitu ya, nafkah lahir dan nafkah batin. Nah, kemudian waqala fi suratil Baqarah walahunna. Walahunna itu rujuknya atau ininya kepada azwaj, kepada laki-laki, kepada istri. Mithul ladzi lahum alaihinna minal huquqi fil wujubi wa istas wastahqaqul mutolibatu alaiha la fil jinsi bil ma'ruf. Ini penjelasan lebih lanjut disebutkan bahwa
hak istri terhadap suaminya itu adalah diperlakukan secara adil. Adil dalam arti yaitu dalam nafkah, termasuk menafkahi lahir dan menafkahi batin di situ. Ya, jadi yang disebut wa'ashiru bil ma'ruf itu di antaranya. Nah, di situ disebutkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Dan di dalam surat Al-Baqarah 228 yang tadi dikutip juga disebutkan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Dan mereka mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi kaum laki-laki suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada mereka. Jadi ini statement Allah dalam Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan itu seimbang, sama dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf dalam hal kewajiban. Akan tetapi Allah memberikan satu tingkat kelebihan dari laki-laki daripada wanita. Nah, itu ya. Nah, kita perlu bisa penjelasan apa yang dimaksud dengan surat Al-Baqarah ini ya. Jadi ada kesamaan derajat antara laki-laki dan wanita, tetapi Allah meninggikan gitu. Walirijali alaihinna darajah. Ada satu tingkat kelebihan daripada laki-laki. Apa itu? Nah, yang dimaksud dengan patut atau di situ disebutkan wa'ashiruhunna, wa'ashiru patut itu dalam firman Allah yang pertama adalah bijaksana atau adil. Ini dimaksudkan bahwa laki-laki harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istrinya. Katanya ya. Demikian pula dalam kaitannya dengan hal masalah nafkah yang merupakan bagian dari hak istri. Ingat, nafkah itu hak istri. Hal lain yang terkait dengan masalah kepatutan di sini ialah kehalusan dalam berbicara. Itu. Jadi si laki-laki itu, suami itu diwajibkan untuk menjaga lisan terhadap istrinya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua yang disebutkan ayat surat Al-Baqarah ayat 228 disebutkan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Nah, mengenai masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban wanita, firman Allah yang kedua itu menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri. Bukan dalam masalah kelamin ya, bukan masalah laki-laki ininya lebih tinggi dari bukan, tetapi dalam hal kewajiban. Jadi kewajibannya itu lebih tinggi, lebih banyak mungkin ya, setingkat lebih ini daripada laki-laki. Dalam hubungan ini hak mereka berbeda karena laki-laki berhak untuk salah satunya berpoligami. Nah, itu mungkin yang disebut oleh Allah di sini walirrijali alaihinna darajah. Itu ya. Jadi ada hak dari suami itu diantaranya yang disebut alaihinna darajah itu. Ada setingkat lebih tinggi itu. Adapun yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf ialah cara yang baik menurut pandangan agama. Seperti bersopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun istri, bahkan sampai pada batas berdandan. Nah, begitu ya, kadang-kadang begitu. Sebab hal itu merupakan suatu cara yang ma'ruf. Nah, di dalam ayat ini jelas
bahwa yang dimaksud dengan al-ma'ruf ya, bil ma'ruf dengan cara bijaksana adalah memperlakukan suami dengan adil, kira-kira seperti itu istilah. Nah, oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya, kata Imam Nawawi. Mengingat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Itulah sebabnya Ibnu Abbas mengatakan berkenaan dengan ma'ruf itu bahwa makna zalika ani uhibbu an atazayyana li amroati kama tuhibbu ang tatazayyana li. Maksud dari cara yang ma'ruf di sini ialah bahwa saya senang misalnya berdandan dengan demi istri saya, sementara dia pun senang berdandan demi diri saya. Nah, itu ma'ruf itu katanya kesetaraan, jadi sama-sama hak istri diberikan oleh suaminya, hak suami diberikan oleh istrinya gitu. Kalau istrinya berdandan, maka suaminya juga sama untuk istrinya berdandan. Jadi istrinya berdandan untuk suaminya, suami berdandan untuk istrinya. Itu kata Ibnu Abbas dalam menjelaskan bil ma'ruf di situ, menjelaskan yang disebut dengan ma'ruf. Selain itu ada hal lain yang perlu disebutkan di sini, yaitu maksud ayat yang menyatakan bahwa laki-laki yakni suami mempunyai tingkat kelebihan dari istri itu adalah hal ini terkait dengan hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab suami itu sendiri dalam memberikan mas kawin dan nafkah bagi istrinya. Dalam hubungan ini suami berhak suami itu berhak memperoleh ketaatan istrinya. Jadi dengan demikian maka istri wajib taat kepada suami sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan istri. Di samping kesejahteraan hidupnya ditanggung suami. Nah itu ya, makanya di dalam ayat ini kewajiban suami itu yang paling pokok adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pengakuan Allah di situ bahwa antara suami dan istri itu seimbang, setara, akan tetapi ada kelebihan suami diberikan oleh Allah di antaranya yang tadi itu karena memiliki tanggung jawab yang besar, ya, yaitu laki-laki itu punya yang diperolehnya tanggung jawab yang besar dalam memberikan mas kawin, misalnya nafkah dan lain sebagainya. Nah itu ya. Kemudian dalam suatu riwayat disebutkan di sini, di dalam kitab ini juga disebutkan ketika Haji Wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji terakhir ya yang terkenal yang selalu dibaca atau disampaikan apabila ada yang sedang menikah kemudian berhubungan dengan khutbah nikah lah, kadang-kadang disebutkan dalam khutbah nikah ini menjadi kutipan, yaitu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW ketika melakukan ibadah haji wada, ibadah haji terakhir ya sebelum beliau wafat, beliau yang kala itu tepat pada hari Jumat katanya menyatakan khutbah ya dalam Jumat yang di dalam pelaksanaan haji wada itu, karena haji wada yang dilakukan oleh Nabi dilakukan pada tepat hari Jumat, dan pada hari Jumat itu Rasul berkhutbah ya dalam sholat Jumat itu, dalam sholat Jumat itu atau dalam haji itu. Ini khutbahnya itu ala wastausu bin nisa'i khairon, katanya ini. Fa inna ma hunna awanun indakum laisa
tamlikuna minhunna syai'a. Ghairu zalika illa ayyatina bifahishatim mubayyinah. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna dorban 'alaiha dorban ghairu mutabarrij. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ala innalakum ala nisaikum haqqo wa haqukum 'alaihinna alla yu'ti'anna firasyakum man takrahuna wa la ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna ala wa haqquhunna 'alaikum ang tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Nah, ini disebutkan dari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya dan Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini Rasul mengatakan, ketahuilah, kata. Ini kan jadi potongan hadis, potongan khutbah Rasul yang berhubungan dengan perlakuan kita kepada wanita atau hak kewajiban suami kepada istrinya atau berhubungan dengan wanita. Ketahuilah, katanya, olehmu bahwa kamu sekalian itu hendaknya melaksanakan wasiatku. Yang pertama yaitu melakukan hal yang baik bagi wanita. Itu sudah terkenal ya bahwa Rasul sangat memperhatikan itu. Kemudian mereka itu tertahan, katanya, di sisimu. Nah, ini ya istilah tertahan di sisimu itu bahwa istri itu tertahan di suaminya. Bagimu tidak ada pilihan lain dalam menghadapi mereka selain apa yang aku wasiatkan itu. Gitu ya. Kecuali mereka selain apa yang aku wasiatkan itu, kecuali kalau mereka melakukan fahisah. Fahisatan mubayyinah disebutkan di situ secara jelas. Apabila mereka melakukannya, maka kamu sekalian hendaknya menghindar. Wah, itu kan salah satu hal, cara, solusi. Menghindar dari mereka di tempat peraduan dan berikanlah pukulan yang tidak memberatkan. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka kamu sekalian tidak boleh mencari jalan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu sekalian mempunyai hak atas istrimu dan mereka pun mempunyai hak atas dirimu. Adapun hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka itu tidak memperkenankan tilam milikmu tersentuh oleh orang lain yang tidak kamu sukai dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki orang lain yang tidak kamu sukai. Dan ingatlah bahwa kamu sekalian harus menunjukkan kebaikanmu terhadap mereka baik dalam memberikan sandang maupun pangan. Nah, ini jadi amanat Rasul itu sangat jelas ya. Kemudian dan juga bersifat teknis gitu. Jadi memperlakukan istri oleh suaminya itu termasuk juga gitu. Bisa saja ada misalnya, nah, di sini disebutkan apabila mereka gitu ya berbuat fahisah ya, maka ada teknik-teknik atau ada cara-cara tertentu yang baik gitu ya untuk memperlakukan mereka ya, tidak melakukan hal-hal yang mungkin berakibat buruk kepada mereka. Nah, maksudnya bahwa memberikan perhatian kepada kaum muslimin agar mendengarkan apa yang diwasiatkan kepada mereka dan selanjutnya melaksanakan wasiat itu. Dalam hal ini beliau menganjurkan agar kaum muslimin berhati lembut terhadap istri
serta menunjukkan perilaku yang baik dalam bergaul dengan mereka. Itulah yang dimaksud dengan melakukan hal yang terbaik bagi wanita. Sebab wasiat Nabi ini dalam hadis di atas sudah barang tentu muncul karena faktor lemahnya wanita. Termasuk di dalamnya kebutuhan wanita itu sendiri terhadap keluhuran budi suami sebagai seorang yang mampu menyediakan hal yang menjadi keperluan mereka. Ya. Nah, dan selanjutnya Nabi pun menggambarkan bahwa istri itu sebagai wanita yang tertahan. Maksudnya adalah beliau memandang bahwa insan yang lemah itu sebagai tawanan, karena mereka itu pada dasarnya ditahan oleh suami, kendati pun itu berlangsung di tempat kediamannya. Nah, itu artinya seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud tawanan di sini tidak sama dengan tawanan pada umumnya. Karena di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad mengatakan bahwa memberikan perhatian kepada istri adalah bahwa istri adalah titipan Allah yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suaminya. Apabila laki-laki menerima titipan yang amat mulia itu, berarti mereka telah menerimanya sebagai amanat dari Allah. Nah itu, jadi kalau suami sudah qabil tuh, nah qabil tuh itu dalam akad nikah, saya terima nikahnya, berarti itu artinya bahwa sudah menerima amanat dari Allah itu. Sehubungan dengan itu, laki-laki dituntut untuk memiliki cara yang baik dalam bergaul dengan istrinya sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Inti dari penjelasan pasal 1 bab 1 gitu ya, kitab Uqud Al-Lujain ini adalah yang pertama, satu, memperlakukan istri gitu ya dengan baik, yang disebut dengan wa ashiru bil ma'ruf ya. Di dalam kitab atau dalam buku nikah disebutkan di situ muasyarah bil ma'ruf. Jadi ada kata bahwa si suami itu berjanji gitu. Makanya diadaptasi dalam buku nikah itu akan mempergauli istrinya itu secara muasyarah bil ma'ruf. Itu dijelaskan itu. Ini maksudnya. Jadi oleh Imam Nawawi, muasyarah bil ma'ruf ini sangat dipandang pertama yang harus disampaikan kepada seorang suami ya dan istrinya. Jadi harus tahu bahwa hak istrinya dan merupakan kewajiban suaminya, yaitu muasyarah bil ma'ruf itu bijaksana. Bijaksana dalam apa? Bijaksana dalam nafkah lahir, bijaksana dalam nafkah batin. Nah, intinya seperti itu. Dan yang kedua adalah inti dari hal tersebut. Kenapa? Gitu. Ini fokusnya pada laki-laki karena dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 228 itu hak istri dan suami itu seimbang, tetapi si suami walirijali alaihinna darajah diberikan kelebihan satu tingkat saja itu karena memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang suami. Nah itu kira-kira yang bisa disampaikan ya. Nah itu baru bab 1 ya, pasal 1 bab 1. Ada 10 bab ya dalam pasal 1 ini. Ya, jadi kita urut ini bab 1 berhubungan dengan ayat ini ya, berhubungan dengan ayat ini. Jadi akhlak seorang suami terhadap istrinya yaitu memperlakukan istrinya itu wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan patut, dengan ma'ruf, dengan baik gitu ya, proporsional mungkin ya, maksudnya proporsional.
Ya, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Mungkin kita bisa berdiskusi ya, ada hal-hal yang bisa didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kita akan coba belajar dari Imam An-Nawawi tentang bagaimana kita bergaul dengan antara suami dan istri. Itu yang bisa disampaikan sementara. Mangga bilih aya anu bade naroskeun sanes naros meureun mengomentari lah gitu ya, mengomentari mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama ya, bersama-sama. Terima kasih, silakan Pak Regi. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dadan atas pemaparannya. Kebetulan tadi saya lihat sudah ada 2 pertanyaan nih dari jemaah. Ya. Pertama dari Ibu Yuniarti. Izin bertanya, pergauli istrimu dengan baik apabila hak istri terhadap suami tidak adil menggauli istri. Apabila suami mempunyai istri 4, apabila menafkahi tidak adil. Contoh, istri pertama 400, istri kedua 700. Kalau menemukan seperti ini harus bagaimana waktu, hak, dan kewajiban yang lain terhadap hak suami istri? Nah, agak panjang nih pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Nah, itulah yang mohon izin menyampaikan yang walir rijali alaihinna darajah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa laki-laki itu diberi kelebihan. Ya, mohon maaf para ibu ya, mohon maaf para ibu, saya sampaikan ini karena ini ayat Al-Qur'an. Nah, yang dimaksud oleh Allah itu oleh Imam An-Nawawi bahwa laki-laki diberi kelebihan satu tingkat itu karena laki-laki memiliki hak untuk berpoligami ya, kata Imam An-Nawawi loh ya. Ya, kata Imam An-Nawawi seperti itu. Nah, ini contohnya. Tetapi dalam ayat itu ya, dalam ayat yang tadi disampaikan surat Al-Baqarah 228 itu sebelum menyatakan bahwa hak laki-laki itu memiliki kelebihan, ada gitu ya, ada statement gitu ya. Diawali dengan ini. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Jadi ayat itu menggambarkan bahwa hak laki-laki untuk berpoligami itu disampaikan terlebih dahulu bahwa antara laki-laki dan wanita itu seimbang. Gitu, artinya begitu. Oleh karena itu, maka gitu, apabila ketika memiliki keinginan atau mau melaksanakan hak itu seorang suami, maka harus didahului dulu dengan pemahaman bahwa laki-laki dan wanita itu seimbang. Nah, oleh karena itu, maka dalam ayat lain kan disebutkan gitu bahwa pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, di situ disebutkan bahwa memang betul hak suami itu memiliki hak itu, ya, memiliki hak untuk memiliki istri lebih dari satu. Tetapi fa in khiftum alla ta'dilu, karena adil itu menjadi faktor yang sangat ditekankan. Malah dalam ayat Al-Qur'an ini disebutkan gitu ya. Disebutkan kalau tidak bisa adil jangan. Nah, oleh karena itu informasi yang disampaikan oleh Ibu tadi, apabila gitu ya ada yang melakukannya
melakukan haknya sebagai seorang suami, tetapi tidak adil, maka itulah yang disebut sesuatu yang salah gitu. Tidak boleh, harus adil gitu. Ya, harus adil. Bagaimana sikapnya? Berarti sikap kita terhadap suami yang seperti itu mengingatkan bahwa suami itu harus adil. Adil dalam apa? Tadi disebutkan adil baik dari nafkah lahir maupun dari nafkah batin. Menurut Imam An-Nawawi itu sangat ditekankan. Kalau tidak bisa adil, jangan. Ya, contohnya ya itu saja tidak bisa adil. Ya, ada istri pertama 400, istri kedua 700 itu ya. Nah, disebutkan di situ tidak adil. Ya, tidak adil. Kalau dari sisi jumlah saja misalnya tidak adil, apalagi yang lain. Itu perhatian, itu harus adil. Nah, itulah yang di satu sisi bahwa laki-laki itu memiliki kelebihan di situ ya. Di satu sisi yang lain yang disebut kelebihan di situ adalah tanggung jawabnya sangat besar. Ya, tanggung jawabnya sangat besar. Jangan dikira gitu bahwa menjadi suami dan istri itu dalam hadis lain disebutkan itu jalan menuju surga. Kalau jalan menuju surga dengan cara menikah, berarti menikahnya yang seperti dikatakan oleh An-Nawawi itu, Imam Nawawi adalah yang adil, yang baik, yang benar gitu, sesuai dengan ajaran. Kalau tidak bisa adil berarti kan tidak mendorong, tidak membawa pernikahannya itu ke surga gitu ya. Itulah kira-kira ya. Jadi bagaimana sikapnya ya, sikapnya itu dikatakan itu salah karena itu salah satunya bentuk ketidakadilan. Ya, menurut Imam An-Nawawi jangan lakukan kalau tidak bisa seperti itu. Kalau tidak bisa adil. Ya, itu ya. Dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan itu ya, bahwa harus adil. Kalau tidak bisa adil ya sudah satu saja supaya tidak usah dibanding-bandingkan gitu kira-kira. Yang ya begitu ya Pak Regi. Baik Ustadz. Mohon maaf nih, mungkin ada penjelasan yang lain lah dari Ustadz Dedi. Ini udah hadir juga nih. Ini yang jadi kalau tidak mau repot gitu ya sudah cukup satu saja ya Ustadz ya. Gitu ya, aja. Kira-kira seperti itu kata Imam An-Nawawi seperti itu. Gitu ya. Baik. Nah Pak Ustadz, ini kebetulan ada pertanyaan lagi. Tapi mungkin kita batasi saja ya pertanyaannya, sudah ada 3. Yang berikutnya adalah dari, mohon maaf dari kemarin saya bertanya-tanya, Om Kai itu bapak atau ibu ya? Takut salah ini. Om Kai. Tapi kalau depannya Om, perkiraan saya laki-laki. Tapi kalau salah mohon maaf. Regi, itu bapak. Oh bapak ya? Itu. Iya. Itu singkatan dari Pak Umar sebetulnya. Oh oke baik. Iya, Pak Umar ya. Ini ada 2 pertanyaan atau statement gitu, tapi saya bacakan saja. Yang pertanyaan adalah hubungan laki-laki wanita itu selalu kompleks sejak zaman Adam. Apakah begitu? 1. Nah kemudian dari beliau juga pertanyaannya, bukan pertanyaannya ya. Mungkin ini lebih kepada pertanyaan atau komentar. Adil itu bukan matematis doang, ada unsur wisdom di sebaliknya. Bila miskin wisdom ya satu aja. Nah, gitu ya. Baik Ustadz, pertanyaan pertamanya, laki-laki wanita itu hubungannya selalu kompleks sejak zaman Nabi Adam. Apakah betul demikian? Baik ya. Jadi memang itu perspektif kita ya. Perspektif kita bahwa hubungan suami istri itu kompleks lah, kira-kira seperti itu. Mungkin yang membuat jadi kompleks itu ya kita gitu ya, kita. Pada dasarnya kan disebutkan di situ ya, hubungan suami istri itu kalau dibikin sederhana ya sederhana sebenarnya ya. Dibikin sederhana itu. Ya. Contoh misalnya ya, perspektif pandangan wanita zaman dulu dengan wanita zaman sekarang gitu ya. Nah, jadi
sebelum menikah gitu. Kalau wanita zaman dulu itu menikah ya sederhana saja. Menikah, kemudian ada suaminya, turut suami ya istilahnya. Makanya dulu ada istilah pekerjaan ibu apa? Pekerjaan saya adalah turut suami. Mungkin yang yang sudah zaman dulu ada istilah itu. Dalam KTP itu bukan ibu rumah tangga itu, malah disebutkan turut suami. Mungkin itu Ibu Haja ya, tahu ya itu Ibu Haja. Nah itu sebenarnya kompleksitas hubungan suami istri itu memang bisa dikatakan dibikin oleh kita, ya, dibikin oleh kita, oleh manusia lah, kira-kira seperti itu. Dalam kaitannya dengan pernikahan itu kan Allah sangat memberikan aturan gitu ya, melakukan pernikahan itu tidak sekompleks itu ya, tetapi kitalah yang membuat kompleks persoalan pernikahan itu, persoalan suami istri itu sebenarnya. Di situ kan dikatakan ya, suami istri itu suami, makanya Rasul mengatakan bahwa istri itu adalah tawanan suaminya. Nah, artinya tawanan suaminya itu ya kalau si istri itu ditawan, itu tawan di dalam rumah lah, kira-kira seperti itu, tawanan rumah ya, di rumah. Kalau tidak ada suaminya, maka si istri tidak boleh menerima yang bukan muhrimnya lah, gitu kira-kira, yang bukan keluarganya. Kalau bukan keluarga tidak boleh diterima si istri itu. Itu kan, nah gitu. Suami itu ada istri itu ditawan di dalam rumah supaya gitu. Ketika ada suaminya baru kan gitu. Nah, sekarang kan jadi kompleks itu karena kita punya ya, suami dan istri punya keinginan-keinginan yang memang banyak. Jadi betul kalau sampai dengan ke sini istilahnya semenjak Nabi Adam apakah kompleks? Belum tentu kompleks. Malah ketika Nabi Adam sangat sederhana ya pernikahan itu. Sampai ke sini misalnya hubungan suami dan istri itu jadi kompleks. Apalagi sekarang ada istilah banyak gitu. Ada perjanjian pranikah, perjanjian ini dan lain sebagainya. Malah istilah, kalau dulu ada yang disebut dengan, dulu ada nggak istilah misalnya berpacaran dulu, kemudian itu kan ya itu kadang-kadang seperti itu yang menjadikan kompleks gitu ya, persoalan-persoalan rumah tangga itu. Jadi kompleksnya itu ya oleh kita sebenarnya ya. Kemudian yang kedua itu tentang apa ya tadi ya? Ya, ini pertanyaan terakhir ya, sehubungan dengan waktu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap istri yang menuntut cerai? Apakah ini juga merupakan hak istri terhadap suami? Nah, itu ya. Jadi yang pertama yang disebut dengan biasanya kan, makanya si suami itu harus memperlakukan istrinya dengan baik itu, tentu saja si istri menuntut cerai kepada suami karena ada persoalan perlakuan suami. Kalau suami memperlakukan dengan baik, saya kira tidak akan ada istilah istri minta cerai kepada suaminya. Nah, persoalannya apakah minta cerai adalah hak istri? Nah, gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada di dalam hukum Islam itu ya, ada dua hal tentang perceraian itu. Yang pertama, yang menceraikan seorang atau hak menentukan istilah cerai atau istilahnya di situ disebutkan bahwa cerai itu adalah talak ya, istilahnya talak itu adalah laki-laki. Yang memiliki hak talak itu laki-laki. Nah, kemudian apakah si istri punya hak untuk meminta cerai?
punya, ada yang namanya di dalam hukum Islam itu ya mungkin yang menceraikannya suami, tetapi yang memiliki hak untuk menuntut cerai kepada istri ya juga itu sebagai salah satu bentuk hak. Kenapa itu dilakukan? Karena itu ya perlakuan, mungkin ya perlakuan suami. Yang intinya di dalam Nawawi itu persoalan-persoalan seperti itu tidak akan terjadi gitu apabila si suami tahu gitu hak istrinya, gitu tahu hak istrinya sebagai kewajiban suami. Jadi itu kira-kira ya. Jadi tidak melekat begitu langsung gitu ya, langsung melekat bahwa itu sebagai hak istri ya, tetapi itu akibat dari perlakuan suami mungkin ya terhadap istrinya. Ya yang ada di situ kan fahisyah, wanita itu fahisyah melakukan fahisyah, ada edukasi terhadap istrinya. Di situ disebutkan di dalam An-Nawawi itu bahwa harus ada edukasi, harus sabar, harus adil gitu ya, harus adil. Namanya juga itu kalau ujug-ujug misalnya baru ada masalah sedikit sudah ujungnya ke sana, itu makanya cerai itu bukan meminta cerai itu bukan hak istri, tetapi mungkin akibat saja gitu ya, tidak melekat sebagai hak istri di situ ya. Tidak ada statement bahwa hak istri adalah meminta cerai kepada suaminya kalau begini-begini, tidak ya, tetapi itu ekses saja, ekses akibat dari perlakuan suami yang tidak baik sehingga si istri gitu ya, si istri bersikap seperti itu ya, bersikap seperti itu kira-kira yang bisa disampaikan intinya. Nah itu intinya yang tadi itu muasyarah bil ma'ruf dan pengakuan bahwa hak laki-laki dan suami itu seimbang, tetapi si laki-laki si suami diberikan setingkat lebih tinggi daripada perempuan. Itu inti dari pelajaran hari ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Nah, ini mohon izin nih, kebetulan masih ada satu pertanyaan lagi, dan karena tadi kita juga agak terlambat mulai, saya minta waktu perpanjangan sekitar 5 menit ya, untuk menjawab satu pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup atau mungkin nanti mau dilanjut dengan diskusi santai, silahkan. Ini dari Pak Dr. Panji Akbar ya. Itu pertanyaannya, kalau makna surat An-Nisa ayat 129 dalam kaitan adil ini bagaimana? Nah, ini mungkin mesti dibuka dulu ini, atau Ustadz bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih Pak Dokter ya. Dalam ayat 129 dikatakan di situ, walan tastati'u ang ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah gitu. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini kan berarti itu pengakuan bahwa ternyata si suami diberi kelebihan itu tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Berlaku adil saja di dalam ayat ini disebutkan walang tastati'u ang ta'dilu, susah, sulit kamu itu akan berlaku adil itu. Nah gitu ya, kira-kira seperti itu. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan, kalaupun kamu berkeinginan, gitu ya, berkeinginan, kadang-kadang kan seperti ini dikatakan,
ayatnya itu fala tamilu kullal maili fatazuruha kal muallaqah. Gitu. Kecenderungan kita walau harostum itu kecenderungan untuk mencintai gitu. Kadang-kadang begitu ya. Makanya ayat tadi pertanyaan yang tadi dikatakan tidak akan bisa adil gitu. Contoh, istri pertama umurnya 60 tahun, istri kedua 40 tahun, istri ketiga 30 tahun, istri keempat 20 tahun. Coba kalau Pak Regi punya istri 4 seperti itu, lebih mencintai mana gitu. Padahal ayatnya dikatakan harus adil. Kalau mencintainya seperti itu harus mencintai sama yang 60 tahun dengan yang 20 tahun. Nah, makanya di situ disebutkan walang tastati uang ta'dilu bainan nisa walau harostum pala tamilu kulal maili fatazuruha kal muallaqah. Dan ayat itu diakhiri dengan wa ing tuslihu wa tattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Tuh, kan gitu. Maka kalau kamu mau mengadakan gitu ya perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Nah, itu mungkin ya udah janganlah gitu, daripada tidak bisa adil, minta pertolongan kepada Allah. Kalaupun misalnya sudah melakukannya, maka cepat mungkin recovery, cepat memperbaiki diri ya, meminta ampun kepada Allah, karena sikap itu tidak bisa dibohongi ya, tidak bisa dibohongi Pak Regi ya. Ada di depan kita ada yang 60 tahun dengan yang 20 tahun. Nah, sikap Pak Regi gimana? Ya kira-kira seperti itu ya. Gitu. Oke. Mohon maaf ini penjelasannya. Jadi mudah-mudahan hapunten hapunten ya Abdi. Gitu. Ya, mudah-mudahan jelas ya untuk Ustadz Dedi juga. Loh, kok jadi Ustadz Dedi? Apunten, mungkin tiasa masih penjelasan ya. Iya, Bumpet. Iya, sedikit aja. Alhamdulillah Khalifah memberikan tausiahnya kepada Ustadz Dadan. Beliau itu saudara saya. Di keluarga kami itu sampai Aki Jaya dengan Nini Ijo, nininya dia. Suami istri itu memberikan keteladanan yang memisahkan kami keluarga itu hanya mautlah yang memisahkannya, begitu. Nah, itu adalah urutan dari keluarga kami, karena saya masih keluarga dengan Pak Dadan. Tapi tolong kalau tidak adil mas satu saja cukup kepada para bapak-bapak ya, karena adil itu tidak gampang. Dan kelak semuanya juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat oleh Allah, karena istri itu amanah. Itu aja barangkali. Dan kita tetap berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, aktualisasikan di dalam kehidupan kita berumah tangga ataupun bermuamalah dan sebagainya dalam hidup sebagai seorang muslim. Tidak apa-apa, memang sedikit agak susah, tapi semuanya berproses ya. Dengan mulai kita mendekatkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lama-lama hidup kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin itu Ustaz Dedi mau menjelaskan juga tentang ayat itu, soalnya tafsir nih, ayat tafsir tentang tafsir ayat 129. Pagi ini mah ingin banyak belajar dari Gurunda Ustaz Dadan. Ingin banyak menyimak, Ustaz. Syukran, Ustaz. Tadi Ustaz Regi, kenapa nyinggung Anas, Ustaz? Karena nggak kelihatan videonya, jadi saya pikir sedang menyimak gitu ya, dengan serius gitu. Ya, terima kasih nih atas kehadirannya juga Ustadz Dedi, Bumpet yang kami cintai, ada Pak Rustam juga di sini, juga jamaah lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Ya, mudah-mudahan kajian hari ini sebagai semakin menambah keilmuan kita semua ya, pengetahuan ya, pengetahuan dan wawasan agar kita bisa memahami dengan lebih baik dan lebih bijak ya, prinsipnya adalah seperti itu. Nah, terima kasih Pak Ustadz Dadan atas pemaparan dan penjelasannya dan jawaban-jawaban atas pertanyaannya.
nanti mungkin kalau setelah forum resminya sudah ditutup mau berlanjut dengan forum yang tidak resmi, ya kami persilahkan, kami bisa sediakan waktu. Namun sebelumnya ini izinkan kami juga menyampaikan ini dari manajemen ya, bahwa walaupun di kondisi pandemi ini ya umroh tidak berjalan, perjalanan ke luar negeri juga masih terbatas, dalam negeri juga demikian, tapi jangan lupa bahwa untuk pendaftaran haji itu masih bisa tetap berjalan, masih terus berjalan ya, karena haji itu kan berangkatnya masih di kemudian hari ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ya masih punya niat untuk berangkat haji, untuk pendaftarannya jangan ditunda ya. Bisa disampaikan juga kepada kerabat, sahabat dan lain-lainnya, jangan ditunda karena pendaftaran ini masih terus berjalan setiap hari ya. Semakin ditunda pendaftarannya ya, keberangkatannya juga semakin menunggu lebih lama lagi. Nah, kebetulan di Khalifah ini bulan Desember ini ya kami membuka pendaftaran haji sampai 12 Desember 2021 hari ini ya berarti ya, atau mungkin nanti akan diperpanjang, bahwa untuk pendaftaran haji di kami ada apa ya, ada hadiah lah ya istilahnya, bahwa Bapak Ibu dengan mendaftar haji di Khalifah selama bulan Desember sampai periode 12 Desember dan mungkin diperpanjang bisa membawa pulang logam mulia ya, yang mana logam mulia ini bisa Bapak Ibu simpan ya, bisa sebagai aset atau bisa juga sebagai tabungan ya, untuk siapa tahu nanti digunakan juga sebagai pengenapan atau pelunasan biaya haji ataupun biaya yang lainnya, yaitu gambarannya. Jadi untuk informasi silakan hubungi Khalifatur dengan nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Baik, Pak Ustadz Dadan, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di esok hari dan seterusnya, karena insya Allah kajian ini kami lakukan rutin setiap hari. Terima kasih banyak. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Ya, jazakallahu Ustaz.